Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik rasa tidak nyaman selalu hadir saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rasa tidak nyaman selalu hadir saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, rasa tidak nyaman itu selalu hadir ya, karena memang penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, itu dengan adanya bermacam-macam sensasi ya yang cukup nano-nano sehingga mengubah ya pola hidup kita sementara menjadi tidak normal. Nah, dengan ketidaknormalan seperti itu maka otomatis ya tubuh kita ini menjadi rasanya tidak nyaman karena kita melakukan aktivitas yang tidak seperti biasanya itu. Nah, oke teman-teman ya. Jadi rasa tidak nyaman yang sering dipicu oleh adanya banyaknya sensasi ya. Contohnya dari sensasi yang di kepala ya, seperti selalu kepala berat, pusing-pusing, keliengan ya, migrain, vertigo dan lain sebagainya ya, sampai dengan kondisi tubuh ya, badan yang juga selalu nggak enak badan ya, seperti rasa-rasa meriang, kemudian makan juga nggak enak, perasaan tidak menentu, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan emosi kita juga kecenderungannya sering naik ya, sehingga pikiran juga sering berpikir negatif. Nah, maka dari itu, dari bermacam-macam faktor itu tadi menimbulkan rasa di tubuh kita ini menjadi tidak nyaman. Nah, begini teman-teman ya, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri ya dalam kondisi yang sedang dalam penderitaan katakanlah ya. Nah, kita mencoba mengenali mulai dari penyebabnya, kemudian nanti kita bisa mencari solusinya seperti itu teman-teman. Jadi maka untuk penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang yang paling penting adalah memahami ya. Pertama memahami, kemudian yang kedua menyadari ya, menyadari. Nah, baru yang ketiga kita mengambil langkah bagaimana terapinya supaya menjadi cepat membaik. Itu begitu. Nah, hal-hal yang menjadikan tubuh kita ya atau diri kita menjadi tidak nyaman ya, baik itu secara fisik maupun secara psikis, ini diantaranya memang karena pola hidup kita itu menjadi tidak normal ya. Contohnya ini yang pertama ya, yang menyebabkan contoh kita jarang mandi ya. Yang seharusnya mandi itu kan biasanya secara normal kan sehari 2 kali lah ya, pagi dan sore minimal itu. Tapi pada saat penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis karena memang sensasinya yang luar biasa ya, kita menjadi jarang mandi ya, jarang mandi ya, mungkin mandi
hari sekali atau 2 hari sekali ya, atau sehari sekali, pokoknya biasanya menjadi lebih sedikit lah frekuensinya, itu seperti itu. Pengalaman saya juga seperti itu ya, mandi kadang 2 hari sekali itu seperti itu. Nah itu sebabnya apa kita jarang mandi? Sebabnya karena memang kita masih dipenuhi dengan sensasi, ibaratnya mau ke kamar mandi aja itu kadang takut ya. Takutnya apa ya? Takut pingsan ya, berjalannya masih oleng dan lain sebagainya, sehingga menjadikan malas untuk mandi ya, menjadi jarang mandi. Nah kalau kita mandi saja jarang, ini otomatis secara keseluruhan tubuh kita ini menjadi rasanya tidak segar ya, tidak segar, apa rasanya seperti agak kaku-kaku. Nah, akhirnya menjadi tidak fresh dan apalagi nyaman, sehingga ujung-ujungnya ya rasanya menjadi tubuh rasanya tidak nyaman. Nah, itu sebenarnya juga kesalahan kita sendiri ya, kesalahan kita sendiri karena merubah kebiasaan normal menjadi tidak normal itu. Nah, maka dari itu solusinya ya kita latih saja ya. Latih saja mandi ya, mandi normal misalkan. Usahakan sehari ya seperti orang normal saja, 2 kali ya, pagi mandi, sore mandi itu. Cuma memang ya kita harus hati-hati ketika memang kita sensasi kita masih ada ketakutan ya, ada rasa pusing-pusing, jalan masih oleng. Nah, itu kan satu masalah. Nah, maka dari itu harus ya kita lakukan dengan hati-hati, tapi kita berusaha itu seperti normal saja. Jadi misalkan untuk mandi ya, kalau saya dulu itu selalu pakai air hangat ya, air hangat. Karena apa? Kalau air dingin, waduh, ini di tubuh sensasinya menjadi tambah nggak karu-karuan ya, karena memang yang namanya asam lambung sensitif psikosomatis sering dipicu karena kedinginan ya. Nah, akhirnya saya siasati, saya harus mandi pakai air hangat. Nah, ternyata tubuh menjadi lebih segar ya, menjadi lebih fresh, dan akhirnya terasa mulai nyaman seperti itu teman-teman ya. Tuh. Nah, selain itu ya, sampai dengan menjadikan tidak nyaman karena pengaruh makanan juga ya, karena kita makan itu banyak pantangan ya. Contohnya waktu pada saat masih sangat terpuruk ya, makan itu eh, hanya rebusan-rebusan ya, tidak ada yang digoreng. Ini aja sudah rasanya bosan ya. Nah, dari rasa yang membosankan itu, nah itu kadang juga menjadikan tidak nyaman, perasaan kita menjadi aduh gimana itu ya. Tapi kalau kita bisa mengubah ya menjadi normal kembali, misalkan pantangan itu cukup kita kurangi ya sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya menjadi fresh kembali, akhirnya menjadi nyaman kembali. Begitu teman-teman ya. Jadi usahakan untuk menuju ke kesembuhan ya itu memang banyak jalan dan banyak rasa yang harus kita lalui, tetapi arahnya adalah menuju ke normal itu ya. Maka dari itu kita biasakan sedikit demi sedikit ya, kalau yang kira-kira memang sensitif sekali, nah itu kita kurangi ya, tetapi jangan dihindari total karena yaitu termasuk menjadikan tubuh menjadi tidak nyaman itu loh. Sepertinya menjadi ya ada sesuatu yang kurang gitu, seperti itu. Itu teman-teman, itu dari hal misalkan makan itu juga bisa ya itu. Maka usahakan makan juga dilatih menjadi normal itu. Nah, kemudian bisa juga tidak nyaman disebabkan karena kita itu mengurung diri di rumah ya, mengurung diri di rumah, mager ya, malas gerak ya, kebanyakan waktunya hanya diisi tiduran ya, rebahan, paling hanya duduk-duduk di depan TV. Nah itu, nah akhirnya juga menjadikan tidak fresh ya, karena tidak fresh, tubuh jarang bergerak. Nah akhirnya menjadi rasanya juga tidak nyaman. Dan kalau itu berlarut-larut seperti itu, ya kapan kita mau sembuhnya itu loh. Nah, maka dari itu
harus kita latih juga. Kita latih ya, yang masih ada rasa-rasa ketakutan biasanya ya. Kenapa kita paling senang itu di rumah, malas gerak, itu memang karena timbul beberapa ketakutan. Seperti saya dulu juga seperti itu. Ketika mau keluar rumah, ini rasanya takut ya. Takut untuk berjalan juga takut, karena untuk jalan kadang masih goyang, masih oleng, masih sempoyongan, kan seperti itu. Nah, belum nanti ketika di luar ketemu dengan orang-orang ya, ketemu dengan orang-orang, kita berkomunikasi. Nah, kadang ada komentar-komentar yang menjadikan kita down ya, menjadi tidak bersemangat. Nah, itu juga satu unsur menjadi kita males keluar ya, itu seperti itu. Nah, belum kalau misalkan kita mau bepergian yang agak jauh, juga takut juga ya, karena mungkin masih sering ada rasa pusing-pusing. Nah, kita takut nanti di jalan jangan-jangan kambuh, jangan-jangan pingsan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak rasa yang menyelimuti. Nah, akhirnya menjadikan tubuh kita ini rasanya terkungkung ya, terkungkung, menjadi rasanya tidak nyaman, seperti jiwa ini menjadi tidak merdeka. Itu sebenarnya itu. Nah, maka dari itu kita harus melatih teman-teman ya. Kita latih keluar rumah sedikit demi sedikit ya. Kita latih bergaul, bersosialisasi, mungkin dimulai dengan tetangga, dengan saudara ya, dengan teman. Itu akan lebih enjoy. Nah, nanti setelah seperti itu akhirnya menjadi terbuka lagi jiwa ini ya. Setelah terbuka, nah akhirnya kita akan merasa nyaman juga gitu. Jadi rasa-rasa tidak nyaman itu sebenarnya sumbernya dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Maka kita ubah ya diri kita sendiri, yang ubah ya diri kita sendiri menjadi ke arah normal itu. Jadi mulai normal dari kegiatan-kegiatannya ya, kebiasaan-kebiasaannya itu. Bayangkan seperti kita ini tidak ada apa-apa ya, bayangkan seperti orang sehat. Nah, itu lakukan saja. Karena apa? Karena orang lain juga memandang kita ini orang sehat ya. Dan faktanya setelah kita contohnya cek medis ya, ke dokter, itu juga kita orang sehat kok ya. Kondisi tubuh kita dinyatakan sehat itu. Nah, maka dari itu harus kita jadikan modal ya, modal semangat untuk bergerak, untuk keluar. Nah, itu seperti itu teman-teman. Sehingga kalau kita sudah bisa beraktivitas normal, bergaul normal, nah ini akhirnya nanti rasa nyaman itu akan datang kembali ya. Jadi rasa nyaman akan datang kembali seperti yang dulu ya, seperti yang dulu ketika kita belum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, ketika sudah bisa seperti itu, nah kok tidak pernah kambuh ya dalam waktu yang agak lama, nah ini namanya sudah sembuh teman-teman gitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian faktor yang lain lagi yang kadang menjadikan kita tidak nyaman ini, kita banyak ketakutan ya. Ya, ketakutan ini, ketakutan itu dan lain sebagainya ya. Kadang mendengar kabar duka aja sudah takut. Eh me, menerima beban tugas-tugas kita juga takut ya. Pokoknya banyak hal yang menakutkan. Bahkan ada misalkan undangan untuk dihadiri tapi agak jauh, ada rasanya sudah takut juga, takutnya waduh nanti bisa menghadiri enggak ya, jangan-jangan nanti di jalan kambuh enggak ya. Nah, pikiran seperti itu biasanya. Nah, itu pengalaman saya begitu. Nah, semuanya itu serba menghantui ketakutan itu. Nah, itu jadikan sebagai tantangan ya, sebagai tantangan. Tantangan adalah peluang, artinya peluang untuk sembuh. Nah, maka dari itu setiap ada aktivitas yang menginginkan kita untuk keluar ya, kita tidak usah takut, pokoknya ikuti saja. Walaupun ya, walaupun itu kadang di dalam melatih itu ya, kita coba misalkan ya, nah itu kadang juga hadir ya, hadir sensasi. Nah, itu ya kita paksakan aja, dan akhirnya sebenarnya bisa kok, sebenarnya bisa melalui semua itu. Jadi
Yang terpenting adalah teman-teman kita adalah tekad ya, tekad kita untuk sembuh yang pertama, yang kedua adalah semangat ya. Yang kedua semangat, kemudian yang ketiga adalah mencoba melatih diri. Oke teman-teman ya, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.